Di lapangan saya menemukan banyak hal sih, dari mulai angka, fakta, dan realita yang menarik. Oh pernah aya nu kasetrum mah Kang? Oh, Kudu dia deui kanan kan KPL-nya kudu dibungkus deui. PLN Ya, dibungkus lagi apa? itu bocor itu Bang. Oh, Pernah ini Bang harusnya dibungkus. Oh, iya. Strom kayak stroman. Ya, di balik setiap konten yang saat ini terlihat, sebenarnya ada proses yang jarang banget terlihat. Jadi bukan sekedar desain dan bukan sekedar video sih, tapi merupakan rangkaian panjang yang dimulai dari satu ide kecil. Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dan di sini saya bukan hanya membuat konten, tapi saya mencoba membangun alur cerita. Dari mulai mind mapping, brainstorming, turun ke lapangan, mencoba mendengar dan merekamnya semua. Ya, dari mulai nyusun skrip, ngebangun narasi, lalu ngubah semuanya jadi visual. Dari foto, video, frame demi frame, editing, revisi, tayang. Sebenarnya mengiranya semua udah beres, tapi nggak sampai di sana sih. Kita harus nulis caption, kemudian ngejawab pertanyaan, ngejebatani pertanyaan publik bahkan dengan sistem di dalamnya. Ya intinya sih satu orang, satu cerita utuh. Karena bagi saya konten sih bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang disampaikan. Di lapangan saya menemukan banyak hal sih, dari mulai angka, fakta, dan realita yang menarik sih. Tapi satu hal yang saya sadari, ternyata data itu tidak selalu bisa menyentuh manusia, dan disitulah cerita dibutuhin. Saya belajar mengubah angka-angka menjadi rasa, bukan sekedar berapa banyak, tapi kenapa ini menjadi penting. Seperti masalahnya, proses, dan dampak itu dibungkus dalam cerita yang lebih dekat, yang bisa dirasakan siapa aja. Karena intinya sih pada akhirnya itu orang tidak berubah karena data, mereka berubah karena merasa terhubung. Halo, dadah. Ada pasti idealisme bertemu dengan kenyataan. Selama 5 tahun bekerja, saya bekerja dengan apa yang saya punya. Kamera pribadi, drone pribadi, bahkan handphone pribadi. Bukan karena merasa cukup, tapi karena tidak ada pilihan yang lain. Di titik ini saya jadi paham bahwa keterbatasan bisa jadi alasan untuk berhenti, atau sebaliknya jadi alasan untuk berkembang. Di balik semua konten yang saya buat untuk dinas atau institusi, sebenarnya ada satu pertanyaan yang terus muncul tentang siapa saya di luar itu semua. Dari situ saya mulai membangun personal branding, bukan untuk dikenal, tapi untuk menyuarakan aja suara yang saya punya. Saya berbagi hal yang saya yakini tentang lingkungan, tentang edukasi, dan tentang proses. Perlahan orang-orang dengan frekuensi yang sama ini justru mulai datang. Koneksi terbentuk, peluang terbuka, adanya kolaborasi dan kepercayaan, dan bonusnya dapat penghasilan tambahan. Sebenarnya realitanya saya masih P3K paruh waktu, dan saya harus tetap bertumbuh. Media sosial bagi saya bukan panggung, tapi justru sebuah pintu. Menjadi bagian dari sistem dan tetap menjadi diri sendiri tentu bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang tidak mungkin. Saya belajar satu hal, keseimbangan bukan tentang soal membagi waktu, tapi menyatukan arah. Karena apa yang saya kerjakan harus sejalan dengan apa yang saya bangun. Sebenarnya tidak harus sempurna dan tidak juga harus besar. Cukup dengan konsisten dan jujur sih pada diri sendiri. Karena pada akhirnya yang bertahan itu bukan konten yang paling ramai, justru konten yang paling bermakna, dan mungkin itu cukup untuk membuat satu orang berubah. Dan bagi saya itu lebih dari cukup sih.